Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari Bagus Firmansyah, NIM 21084. Video kali ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir dari praktikum jaringan komputer kelas E. Di sini saya mendapatkan PKA 3 karena saya absen dari 26, sehingga saya akan melakukan konfigurasi pada PKA 3. Di dalam PKA 3 ini juga terdapat PT activity yang digunakan untuk mengisi dan juga kita bisa mengetahui completion atau keberhasilan dari konfigurasi yang sudah kita lakukan. Jadi di sini masih 0% karena kita belum memulai. Dan isi dari PT activity ini sudah saya copy di Word sehingga bisa lebih memudahkan. Jadi langsung saja kita mulai. Kita mulai terlebih dahulu yang ada di Word, yaitu kita isi yang bertuliskan silahkan diisi ini. Cukup gampang, yaitu kita lihat di interface G0 garing 0 garing 0 dan juga G0 garing 0 dan juga garing 1. Untuk VLAN 1 di sini menggunakan IP address yang G0. Kita copy di sini dan selain itu di sini juga memakai, kita tinggal copy dan ini tinggal copy. Lalu default gateway dari IPv6 yaitu sama semua yaitu menggunakan FE80 T2 T21. Tinggal diganti. Nah, berarti sisanya di sini yaitu menggunakan yang ada di G0 G01 G001. Kita tinggal masukin. Nah, setelah itu kita lanjutkan pada instruksi, yaitu part 1 lengkapi tabel pengalamatan, sudah kita lakukan di awal tadi. Setelah itu kita masuk ke part 2, yaitu konfigurasi perintah dasar dan pengalamatan pada semua perangkat. Kita gabungkan dengan paket tracer. Nah, seperti ini agar lebih mudah. Sebelum kita masuk kepada part 2, alangkah baiknya untuk kita mengisikan IP address dari masing-masing PC dan juga web server. Yaitu di CC1, IP configuration, lalu kita masukkan IPv4 address-nya. Kita cek apakah sudah sama. Sudah, dan default gateway di CC1 yaitu kita pakai ini. Tinggal copy, kita masukkan di sini. Lalu IPv6-nya kita copy, kita masukin dan di sini 64. Lalu default gateway-nya yaitu FE80. Oke, sudah. Lanjut di CC2. IP configuration. Kita cek IPv4 address-nya sudah sama. Lalu default gateway kita masukkan. Oke, lalu IPv6-nya juga kita masukkan. Sini 64. Default gateway-nya sama yaitu FE80.2 kali 1. Oke. Lanjut ke TIA1. PC TIA1. Kita buka IP configuration. Kita cek IPv4 address-nya. 10 titik. Oh, ini kebalik ya. Kita benarkan yaitu titik 1, titik 2. Lalu titik 123. Default gateway TIA1 kita pakai yang ini. Kita copy.
Nah, sama IPv6 address-nya juga kita copy. Di sini 64. Lalu default gateway-nya sama yaitu FE 80.2 kali 1. Oke, sudah semua. Setelah kita masukkan IP configuration masing-masing PC, lalu kita masuk ke part 2, yaitu konfigurasi perintah dasar dan pengalamatan pada semua perangkat. Di nomor 1, yaitu konfigurasi nama perangkat ke router dan switch sesuai dengan tabel pengalamatan. Kita buka terlebih dahulu switch-nya. Oke, enable, configure terminal, hostname, yaitu sw lab cc. Oke, sudah. Kita masuk ke router. Kita masuk ke router, enter, enable, configure terminal, lalu hostname, rlab. Nah, oke, sudah. Nah, setelah itu lanjut di nomor 2, yaitu konfigurasi DMJD sebagai privilege ASIC encryption password. Yaitu caranya kita buka router terlebih dahulu. Kita lakukan di router. Yaitu dengan cara enable secret nama tadi yaitu DMJD. DMJD. Oke, enter. Lalu lakukan hal yang sama di switch. Yaitu enable secret DMJD. Enter. Nah, sudah. Lanjut di nomor 3. Nomor 3 yaitu konfigurasi lab informatika sebagai konsol dan PTI password. Yaitu dengan cara kita lakukan terlebih dahulu di switch, yaitu dengan cara kita klikkan line console 0, enter, lalu password. Passwordnya yaitu lab informatika, lab informatika, lab informatika. Nah, itu kita klik enter, lalu kita klik login, lalu line PTY4, sama yaitu password kita lakukan. Nah, oke, lab informatika, enter, lalu login. Oke, setelah itu end. Oke, lakukan hal yang sama di router, yaitu line console 0, lalu password lab informatika, enter, lalu login, lalu lakukan lagi di line PTY4, sama yaitu lab informatika passwordnya, lalu login, lalu kita klik end. Oke, sudah selesai. Lalu lanjut di nomor 4, yaitu enkripsi semua plain text password. Dengan cara kita masuk ke router, yaitu masuk ke terminal dulu, yaitu configure terminal. Nah, setelah itu service, kita ketikkan service password strip and encryption. Oke, sudah. Lalu lakukan hal yang sama di switch. Kita masuk terlebih dahulu ke config, yaitu configure terminal,
Setelah itu kita ketikkan service password strip encryption. Encryption. Oke, sudah. Oke, kita lanjut pada poin kelima, yaitu buat banner atau notifikasi yang memperingatkan siapapun yang mengakses perangkat bahwa akses tidak sah dilarang. Sebaiknya banner dapat dibuat unik. Nah, caranya yaitu kita ke router, kita router terlebih dahulu ya. Lalu kita ketikkan banner MOTD, lalu tanda pagar, lalu masukin kata-katanya. Semisal Anda dilarang mengakses. Lalu tutup kembali. Oke, enter. Nah, lakukan hal yang sama di switch. Yaitu buka switchnya, lalu banner, MOTD, tanda pagar, lalu Anda dilarang mengakses. Tutup dengan tanda pagar juga, lalu klik enter. Nah, sudah, kita cek terlebih dahulu ya, keberhasilan atau komplement kita di PT Activity. Sudah sampai mana? Nah, di sini completion-nya atau keberhasilannya yaitu telah mencapai 61%. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 yaitu konfigurasi dan aktivasi semua interface yang dibutuhkan di router. Karena sebelumnya saya sudah mempelajari topologi atau di PKA 3 ini, jadi kemungkinan untuk poin di 6 sama 7 akan saya gabung. Jadi poin ketujuh akan saya selesaikan juga, yaitu konfigurasi deskripsi IPv4 dan juga IPv6 untuk setiap interface router yang menunjukkan perangkat mana yang terhubung dengannya. Caranya, kita buka router terlebih dahulu. Router, lalu integer, G0/0/0. Oke, lalu IP address, kita masukkan IP address-nya yang ada di G00. Ini 10.1.1.1.255.255.255.0. Oke, kita klik enter, lalu kita lanjut yaitu IPv6 address, masukin IP-nya yaitu 2001 DB8 ACAD 100.2 kali 1/64. Kita cek dulu, jangan sampai salah ya. DB8 ACAD 100.2 kali 1/64. Kita klik enter. Lalu masukin juga IPv6 address, yaitu default gateway-nya. Default gateway-nya yaitu FE80 sebagai link lokal. Kita tambahkan link lokal. Enter. Lalu no shutdown. Oke. Oke. Kita exit dulu. Setelah itu kita masuk ke integer yang G0/0/1 IP address. Kita masukkan yang ada di yaitu 10.1.2.1 255 255.255.0. Kita cek dulu IP address 10.1.2.1. Oke. Masukin IPv6-nya yang ada di G/0/0/1. 2001 ya. 2001 DB8 ACAD 200.2 kali
IPv6/64. Kita cek dulu. Oke, sudah benar. Lalu masukin IPv6 address yang default gateway-nya, yaitu FE80, sama ya. Titik 2 kali 1. Lalu jangan lupa tambahkan link lokal. Link lokal. No shutdown. Nah, oke. Lalu kita exit. Lalu lanjut untuk mendeskripsikan. Untuk masukin deskripsi. Itu kita masuk ke interface g/0/0/0 dulu. Lalu tinggal ketikkan description to switch lab cc. Begini. Oke, lalu klik exit. Kita masuk lagi ke interface g/0/0/1, yaitu sama, tapi labnya yaitu lab TIA. Oke, kita klik enter. Lalu end. Oke, selesai. Nah, kita lanjut ke poin ke-8, karena poin 7 sama 6 saya gabung. Ke-8 yaitu konfigurasi dan aktivasi VLAN interface pada switch, yaitu di switch lab cc. Jadi kita masuk ke switch, lalu ketikan interface VLAN 1, lalu IP address. Kita masukin IP address yang ada di VLAN 1. VLAN 1 lab cc. 10.1.1.15.255.255.255.0. Lalu kita klik enter. Lalu no shutdown. Nah, oke, sudah. Lalu poin ke-9 itu konfigurasi default gateway pada switch, yaitu di switch lab cc. Masih tetap di sini. Buka switch, lalu kita exit terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ketikkan IP default strip gateway. Lalu tinggal masukin default gateway yang ada di VLAN 1 tadi. Di lab cc, yaitu 10.1.1.1. Kita klik enter. Nah, sudah. Kita lanjut ke poin 10, yaitu izinkan IPv6 routing. Jadi masuk ke routing, lalu IPv6 kita konfigur dulu ya. Konfigur terminal, lalu IPv6 unicast, tinggal ketikan yaitu IPv6 unicast routing. Enter, sudah. Lalu masuk ke poin 11, yaitu simpan running configuration pada startup configuration file. Kita masuk ke router, tetap di router ya. Router, lalu kita klik exit. Lalu kita ketikkan yaitu copy running strip config startup. Klik. Oke, sudah. Lakukan hal yang sama di switch. Itu kita exit. Sudah, berarti kita tinggal copy running config startup. Oke, sudah. Sudah. Kita lakukan semua. Kita tinggal mengecek hasil atau komplement tadi. Masih 93 ya. Kita cek terlebih dahulu karena semua langkah-langkah sudah kita lakukan.
Sini cek result. Assessment item, kita cek yang belum kita lakukan. Kita belum melakukan, web server kita belum masukkan. Kita silang terlebih dahulu. Kita masuk ke web server, IP configuration. Oh, di sini masih belum kita masukkan ya. Tadi terlewat. Jadi kita masukin terlebih dahulu. Kita bagi dua. Kita masuk ke Word. Mana Word? Di sini. Nah, web servernya. Nah, di sini. Tadi belum kita masukkan ya. Default gateway kita ganti. Lalu IP V6-nya copy, kita masukin di sini. Sini 64. Lalu default gateway yaitu FE81. Oke, sudah ya. Kita cek terlebih dahulu lagi di PT Activity. Nah, sudah. Di sini sudah menunjukkan completion atau keberhasilannya sudah 100%. Jadi kita sudah berhasil melakukan semua langkah-langkah dan juga sudah berhasil melakukan konfigurasi. Untuk langkah terakhir yaitu part 3, yaitu verifikasi konektivitas. Verifikasi konektivitas, yaitu kita masuk ke PC CC1, command prompt, lalu kita ping web server. Kita cari dulu web servernya. Nah, ini. Lalu kita lakukan ping 10.1.2.99. Enter. Tunggu. Kita coba sekali lagi. Nah, oke, sudah. Di sini menunjukkan 0% loss. Berarti sudah berhasil. Lalu lanjut ke ping selanjutnya. Itu dari TIA1 di sini. Ping web server. Kita melakukan ping lagi, yaitu di web server. Di sini. Ping 10.1.2.99. Oke, 0% loss berarti sudah berhasil. Oke, lanjut. Sini ada masukan show IP interface brief dan show IP V6 interface brief pada command pada router. Kita masuk ke router. Nah, di sini kita ketikkan ini, kita copy aja ya. Kita copy, kita paste. Nah, enter. Nah, sudah. Di sini menunjukkan IP address yang sudah kita masukkan di awal tadi. Nah, seperti 10.1.1.1 di sini kan tadi yang kita masukin di awal. Lalu di sini juga disuruh memasukkan show IPv6. Kita tinggal copy, lalu paste, lalu klik enter. Oke, sudah muncul yang kita masukin tadi IPv6-nya. Nah, lalu kita pindah ke switch.
Data switch untuk memasukkan yang ada di poin 2 ini yaitu show IP interface brief di switch. Paste. Oke, sudah muncul ya device Ethernet. Sudah muncul semua. Nah, sudah berhasil. Karena kita sudah melakukan semua konfigurasi atau perintah-perintah dan juga menghasilkan keberhasilan dan juga sudah memasukkan yang ada di bagian sini tadi dan kita sudah melakukan di topologi ini dan juga menghasilkan PT activity-nya yaitu completion-nya atau keberhasilannya yaitu 100%. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.